Hai, selamat pagi Sobat FMM. Masih bersama saya dengan Tasya dalam acara Famous FMM Podcast. Materi-materi famous kita sebelumnya sering sekali membahas terkait dengan air kompresor dan sistem kerja air kompresor. Saat ini, materi kita kali ini akan membahas terkait dengan air dryer. Apa itu air dryer? Langsung saja bersama saya sudah ditemani dengan Bapak Kristianto Dwi Haryono selaku Service Engineer After Sales Service dari PT Fajar Murni. Selamat pagi. Pagi Mbak. Ya. Pak Kris. Ya, pagi Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya? Sehat, insya Allah sehat ya. Hari ini spesial nih, kita kedatangan tamu dari jauh, dari BC Semarang. Iya, gitu, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, kita hari ini mau bahas terkait dengan air dryer nih Pak. Apa fungsi dan apa itu air dryer itu sendiri gitu. Bisa tolong diceritakan ke kita Pak. Siap. Jadi air dryer ini adalah sebuah equipment. Equipment ini biasanya satu paket dengan instalasi air kompresor. Air dryer ini equipment yang berfungsi untuk pengering udara. Kenapa harus menggunakan air dryer? Jadi sebuah proses pengkompresian atau udara bertekanan ini akan menghasilkan water kondensat atau air kondensasi ya. Jadi nantinya ketika water kondensat ini terdeliver ke sistem instrumen customer itu akan merusak karena sangat-sangat fatal jika water kondensat ini terdeliver ke sistem instrumen customer. Nah, maka dari itu equipment ini akan menjadi standarisasi instalasi untuk sebuah air kompresor. Jadi water kondensat ini akan tereliminasi di sebuah equipment yang bernama air dryer. Begitu Mbak. Berarti jika kita mau membeli air kompresor, itu apakah harus dengan air dryernya atau bisa diinstal hanya air kompresornya saja Pak? Jadi kalau air dryer ini sebuah rekomendasi yang mandatori Mbak. Karena yang di awal tadi sudah kami sampaikan terkait untuk kualitas udara instrumentasi itu nantinya yang dibutuhkan adalah udara yang kering, bukan udara yang basah. Jadi kalaupun nggak pakai AD sesungguhnya bisa, tapi bisa mempengaruhi lifetime dari kompresor itu sendiri ya Pak? Untuk instalasi tanpa air dryer sebenarnya bisa dilakukan. Cuman nantinya pengaruhnya bukan ke kompresor, tapi pengaruhnya untuk sistem instrumentasi di customer sendiri. Jadi itu dampaknya apa tuh Pak kalau misalnya kita instalasi dengan air dryer atau tanpa air dryer? Kalau tanpa air dryer ya, jadi tadi sudah di awal kita sampaikan ketika sebuah sistem produksi ini biasanya kalau menggunakan air kompresor ini biasanya untuk sistem otomasi Mbak. Otomasi itu bisa untuk solenoid valve, untuk blowing kontak produk atau air transporter itu menggunakan air kompresor. Jadi di sini tergantung kebutuhannya nanti ya. Ketika tidak menggunakan air dryer itu bisa digunakan untuk istilahnya sebuah instrumen yang enggak kontak produk. Tapi kerugiannya jika kita tidak menggunakan air dryer, sistem instrumentasi ini di customer akan lifetime-nya akan cepat berkurang. Jika kita menggunakan udara kering, umpama lifetime equipment instrumen ini bisa sampai 5 tahun tanpa air dryer dengan menggunakan udara bertekanan basah, itu bisa mengurangi lifetime-nya. Jadi kerusakan bisa terjadi di 1 tahun atau 2 tahun begitu. Jadi akan ada kerugian di sistem instrumentasi customer. Berarti memang lebih baik direkomendasikan satu instalasi itu menggunakan air dryer ya Pak? Iya, benar sekali Mbak. Nah, untuk air kompresor kan ada berbagai model, tipe, dan jenis ya. Apakah itu mempengaruhi dengan model tipe air dryer yang dibutuhkan? Atau dari apanya nih spek air dryer yang dibutuhkan
di customer, mengikuti spek ke air compressor atau mengikuti kebutuhan dari customer? Ya, jadi kalau air dryer ini untuk kapasitinya jelas mengikuti dengan capacity kompresor. Cuman untuk pemilihan model biasanya dari pihak customer sesuai kebutuhan ya. Jadi kayak di food and beverage dan pharmaceutical nih. Nah, itu di farmasi biasanya menggunakan kalau kita bicara kekeringan udara atau pengering udara, itu kita bicara udara kering itu di minus 40, minus 70, itu biasanya digunakan di farmasi maupun di food and beverage. Kenapa seperti itu? Karena di farmasi maupun di food and beverage nantinya produk air compressor ini kan kontak langsung dengan produknya mereka. Jadi umpama di pabrik menjadi sebuah air transporter, jadi dia untuk blowing. Jadi nantinya si udara bertekanan ini akan kontak produk. Nah, kalau di farmasi biasanya untuk produk yang steril, Mbak. Jadi nantinya udara bertekanan ini harus kering, nantinya juga akan kontak produk dengan produk-produk di farmasi itu. Nah, untuk pemilihan ini pun juga tadi sudah saya sampaikan berdasarkan kebutuhan. Jika tidak membutuhkan dew point yang minus 40 atau minus 70, bisa menggunakan tipe air dryer refrigerant. Di mana di sini untuk refrigerant itu tingkat kekeringannya atau dew point-nya itu di 2 derajat atau 1 derajat. Jadi biasanya ini untuk furniture, pabrik furniture tidak membutuhkan kekeringan yang sampai minus 40. Untuk minus 40 ini, dew point minus 40 ini bisa menggunakan tipe model desiccant dryer, Mbak. Oke, berarti spek yang dibutuhkan, kebutuhan kekeringan udara itu berdasarkan dari kebutuhan customer. Pada saat kita mungkin membeli air kompresor, itu lebih baik diskusi terlebih dahulu ya Pak, ke tim untuk spek dari kompresor ataupun dari air dryernya, agar sehingga sesuai ya Pak ya. Jadi untuk cost-nya juga bisa ditekan, semuanya bisa di minimals. Untuk gagal produknya ya, jadi bisa diminimalkan dengan kebutuhan, nanti bisa dikonsultasikan dengan tim sales engineer maupun dari kami untuk service engineer. Oke, siap. Jadi untuk Sobat FMM yang sedang mencari atau membutuhkan air kompresor, bisa langsung menghubungi tim Fajar Mas Murni untuk konsultasi lebih lanjut terkait dengan kebutuhan spek air dryer atau kompresor. Iya, benar sekali. Di pabriknya atau di tempat kerjanya masing-masing. Oke, baik Pak Kris, terima kasih untuk waktunya dan ilmunya, masukannya, sharingnya ke kita semua. Jadi kita bisa lebih mengetahui apa nih stepnya kalau sebelum kita memutuskan untuk memilih air kompresor atau air dryer yang mau diaplikasikan ke tempat produksi kita. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keraguan-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Sampai jumpa di Famous berikutnya. Sampai jumpa.